Sobair. Bahkan yang punya siapa makan manis? Alhamdulillah. Ayo yang kami tak suka dulu ya. Lah. Qabla nabda dirasatan hadal yaum, hayya nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Wah, ini kayaknya ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Kalau nggak fokus, berarti kita dulu bentar ya. Jadi gamesnya namanya ida akulu, jika aku berkata. Jadi gini, ida akulu ya tulab ijlisu. Berarti kalian harus ya betul, harus duduk. Ida akulu ya tulab kumu. Berarti kalian harus nah betul, berdiri. Ida akulu kulu tahiyah arabiyah. Berarti kalian jawabnya tahiyah. Tahiyah. Ulangi. Ida akulu kulu tahiyah arabiyah. Tahiyah. Tapi ida akulu ijlisu. Berarti kalian harus salah. Kan kalian udah disuruh. Kan kalian ulang. Kan tadi gak disuruh. Jadi gini. Oke, langsung dimulai. Jangan salah. Lihat di Zoom. Fokus dan dengar. Bisa diletakkan meja-meja karena ini nanti kita duduk dulu. Ya tulab ijlis. Ya tulab kumu. Ya tulab kulu tahiyah arabiyah. Ijlisu. Ya tulab kumu. Oke, masih. Ya tulab ijlisu. Kulu tahiyah arabiyah. Ya tulab ijlisu. Ya tulab kamu. Ijlisu. Tahiyat. Oh jangan. Sebelum materi tadi siapa tahu tentang apa yang tak suka itu? Fokus. Itu apa? Nanti namanya apa? Fiil amr. Nah, berarti materi pada kali ini namanya fiil amr atau tasrif fiil. Nah, nanti bahasanya ada pengertian, ada tasrif fiil amr sama contoh-contohnya. Nah, sebelum ke pengertian tadi katanya fiil amr itu kata perintah. Nah, aku mau contohnya sebentar, Mbak. Contohnya fiil amr itu gimana? Satu aja. Ikro, bacalah ya, Santi. Nah, untuk pengertiannya fiil amr itu kata kerja perintah atau kata yang digunakan untuk memerintah seseorang melakukan suatu pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arabnya mau fiil amr, al-fi'lu walladhi yadullu ala talabat fi'il. Atau yang tadi menunjukkan untuk melakukan meminta orang itu untuk melakukan pekerjaan. Tadi kata singkatnya namanya kata perintah. Tadi katanya Mbak siapa namanya? Mbak Sofi tadi ikro bacalah ya, menyuruh. Terus ada tasrif. Tasrif sendiri itu artinya perubahan bentuk kata kerja sesuai domir. Jadi kalau kalian tahu yang fiil mudhari sama madi itu kan ada kayak apa tasrifannya kayak pulu yang pulan kayak itu domir-domirnya. Terus fa'alu itu tasrifannya. Nah fiil amr juga ada tasrifannya. Nah untuk tasrifannya sendiri, nah dalam domir tasrif fiil amr itu sebenarnya ada dua umum. Ya itu ada, cuma untuk yang dua umum dan yang lain itu kenapa kok nggak diikutkan Kak?
dia itu bentuk orang ketiga kan buat dia kan nggak mungkin kamu nyuruh dia loh suruh ambil kan nggak mungkin. Misalnya kalau merintah kan aku sama ini kak siapa nih Aki Asyam ya Aki Asyam ini bab berarti tutuplah pintu kan gitu. Jadi ada yang memerintah sama yang diperintah gitu. Nah ini kita sifatnya ada pakainya domir mukontok tadi yang bisa diajak orang bicara tadi. Contohnya kayak anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, terus antum kalian laki-laki, antumnya kalian perempuan. Nah untuk fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Contohnya tadi kan di situ ada yang tubuh. Nah, ini yang pertama itu rubah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Jadi kalian harus tahu fi'il madhi mudhari'nya apa. Kayak untuk kan tulislah dan sebelumnya apa dan kata apa. Jadi dari kata apa yang tulis. Nah, kalian harus tahu fi'il madhinya apa, fi'il mudhari'nya apa. Tapi loh ini loh. Nah, terus selanjutnya kalau mau jadikan fi'il amr hilangkan ini yang mudhorahnya atau mudhorah. Huruf mudhorah ada berapa? Oh iya sih. Ada berapa? 4 apa aja? Loh, siapa yang ada 4 apa aja? Anita, atau alif, nun, ya. Jadi supayanya ini kan yang mudhorah. Itu diubah menjadi hamzah apa itu? Hamzah wasl. Bila perlu jadi ada yang beberapa butuh untuk diganti, ada yang enggak. Kalau enggak diganti berarti butuh pengiklaran. Kemudian selanjutnya setelah rubah menjadi hamzah wasl, rubah menjadi harokat sukun yang akhir ini kan yang sungguh itu harokatnya ini ganti menjadi sukun. Ganti menjadi bukan tunggu lagi tapi tum. Selanjutnya, nah harokat jadi kan belum ada harokatnya. Ini mengikut gimana bacanya? Kalau nggak ada harokatnya kan nggak bisa. Berarti harokatnya ikut ke huruf ketiga. Jadi 1, 2, 3. Berarti pakai harokat apa? Nah, dhamma. Berarti menjadi apa? Nah, jadi uktuk. Sama kalau ada lagi contohnya doroba. Doroba yadribu katanya. Artinya apa mas? Doroba yadribu. Apa? Nah, memukul. Doroba yadribu. Berarti ini nanti menjadi apa? Kalau di amarnya. Nah, idrib. Gampang kan? Tapi. Ada pengecualian. Kalau faal ini kan uktu kan dari wazan faala yaf'ulu uf'ul gitu kan. Kalau ini faala yaf'ilu if'il. Kalau pakai faala yaf'alu yang sama-sama fathahnya kayak fathah yaftahu, fi'il amr itu bukan aftah tapi iftah. Itu. Kenapa? Ya itu tadi pengecualian yang kecuali fathah itu hamzah wasalnya itu bukan harokat fathah tapi kas. Bagi kita kan fathah yaftahu. Apa itu? Nah, kemudian untuk contoh-contohnya, nah itu untuk anta, uktubi, anti, uktuba, antuma, uktubu, antum, uktubna, antunna. Itu ya tak sedikit pun hafal, sedikit. Tapi jangan khawatir, kalian hafalan nih gimana? Kalian harus tahu tanda-tandanya biar kalian nggak bingung. Nah, nih tanda akhiran biar kalian ternyata untuk domir anta itu tandanya ini, untuk anti ini, untuk anta itu berarti tandanya apa? Sukun. Ikrok berarti dia apa? Yang baca tapi itu apa? Domir anta. Uktub berarti dia domir anta. Soalnya kan sukun belakangnya. Kalau yang anti itu pakai ya. Contohnya tadi kalau uktub tadi untuk anta
akhi uktub hadan nas kayak gitu. Tulislah naskah ini. Nah, berarti kalau aku mau ngomong ke bab ini berarti uktubi ya uktubi hadan nas. Ada harus beda antara yang laki-laki sama yang perempuan. Terus ada juga yang antuma itu pakai alif. Jadi kalau aku misal mau nyuruh mas ini, ya akoni uktuba hadan nas. Berarti kalian berdua tolong tulislah ini tulisannya gitu. Uktuba kan. Terus kalau antum berarti kalian semua laki-laki. Pakai wawu alif uktubu. Berarti kalau aku nyuruh kalian laki-laki, uktubu gitu. Kalau antuna berarti harus ada nunnya. Berarti kalau aku mau nyuruh yang perempuan, uktubna. Nah, tapi bentar ada sedikit notes juga tadi. Kenapa tadi kok pas ice breaking atau games tadi kok aku makainya itu yang ijlisu kumu, kenapa nggak pakai yang ijlisna atau kumna, kan ada perempuannya, kenapa pakai yang laki-laki aja? Siapa yang tahu? Karena kami bareng. Apa? Cewek bareng. Kenapa? Karena bersamaan. Kan ada yang perempuan, ada laki-laki juga gitu. Kenapa aku kok makainya yang pakai yang antum bukan antumna? Tadi di situ tuh lapor, iya kan? Ada yang tahu? Karena ya mereka sama kan sama antum aku juga sama. Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi gini, kenapa kok pakai antum? Itu tak contohkan ya. Tuh ini ada. Kalau dalam kaidah Arab itu tubaliu al-muzakkar al-muannas indal istimam. Artinya itu lebih di apa ya? Didahulukan atau diutamakan yang laki-laki ketika bercampur sama perempuan tadi. Itu. Jadi kayak misal guys, kita ibaratkan aja ya, kayak kalian sholat. Dalam satu masjid itu ada 40 perempuan. Terus ada satu tok laki-laki. Nah, yang jadi imam siapa? Laki-laki. Yang jadi imam laki-laki kan? Gak mungkin perempuannya. Gitu. Maka dari itu, meskipun itu satu laki-lakinya, tapi yang diutamakan perempuannya. Nah, ini untuk contoh-contohnya ada jalasa yajlisu tadi artinya apa? Ayo, jalasa yajlisu duduk ya. Berarti contohnya ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Sama kayak sona'a yasna'u. Berarti yang tadi berarti pakai kata yang satu, pakai isna bukan asna. Isna, isna'a, isna'u, isna'i, isna'a, isna'na. Terus yak tubuh, kata bayat tubuh menulis. Berarti uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Oke? Kayak gini. Ayo siapa? Siapa mau maju? Coba. Apa? Coba. Salah mau ini.
Ini kerjanya teman kalian ayo kita koreksi bareng-bareng ya. Nah untuk dabayat abu, ayo didengarkan ya. Dabayat abu, berarti untuk domain anta pakainya Abdul. Jadi Ab itu anta. Terus kalau anti berarti apa? Pakai tanda yang ini loh. Nah, berarti apa? Jadi ini pakai ya habi. Bapak. Terus ini beda jawaban itu. Iya. Ya nggak apa-apa. Memang bisa. Nah, terus kalau antum berarti jadi apa? Terus kalau antum jadi apa? Al-Yasul Nah, yo, sabi ini niya. berarti antum jadi irhabna. Sabi ka ba ko aja? Mas yang belakang. Yang belakang. Ayo Mas yang itu. Yang kamu itu. Yang kamu itu. Picur ada yang itu. Picur itu kalau Udah ada dua Jangan ya dulu. Udah benar belum? Sampai anda. Gimana Mas? Sudah full? Benar. Nah, ini sepuluh sudah full. Anta, kan akhirannya ini. Nah, terus ini untuk ini. Anti, betul nggak? Kenapa benar? Ya, ada yangnya udah pulih. Terus ini, antum mah benar nggak? Udah pula. Ya, betul. Udah pula. Untuk antum, udah puluh. Benar nggak? Mah udah full nah. Sampai kamu dong. Oke, tepuk tangan buat Raisa sama Mbak Belva. Untuk selanjutnya, aku punya PHR buat kalian. PHR buat kalian. Kalau tugas. PHR, tahu kan sih kata PHR apa? tugas harian. Oh, kali Tugas harian. Nah, gini, Mas. Sing digital kan ini kira. Ini nanti tugasnya itu kan bangku. Lagi. Bangku. Jadi nanti kita kasih amplopnya sampai satu. Nanti kalian siapkan sobekan kertas. Ditulis namamu sama teman sebangkumu sama absen. Terus ditulis domainnya. Ayo, kalian tulis. Nah, terus ini nanti di dalamnya itu ada mufradat. Ayo dengarkan dulu, jangan tahu tugasnya. Di dalam sini, dalam THR ini nanti ada domir yang sudah ada sifat. Jadi tugasnya kalian, yang satunya menyusun, yang satunya menulis di kertas. Itu. Nah kalau udah langsung dikumpulkan ke depan kertasnya sama ininya. Jangan sampai hilang ya. Sebentar. Nanti pas kumpulkan sambil diingat-ingat. Soalnya nanti ada random choose. Tahu random choose? Nanti pengambilannya random. Jadi nanti ada yang maju mungkin tiga kelompok ada langsung maju membacakan tadi dari apa tanpa melihat teks dan nanti langsung ditebak untuk domain anta itu jadi kalian harus sambil mengingat dikit-dikit lah gitu. Oke main dong kita kasih berapa ya 5 menit ya 10 menit aja kita kasih waktu 10 menit buat tulis umur ya nanti dikumpulkan oke nggak boleh jualan orang dirinya harus nanti kembalinya sebagai misalnya Coba sih jadi benar-benar ini. Jadi buka sih guys.
Sudah tahu semua kan tugasnya? Ayo siapa yang tadi masukannya? Sudah tahu semua kan? Oke, sekarang boleh dikerjakan. Tidak bisa. Mas, ya, tak, tak. Depan, nanti membacakan yang dia dapat dan nanti kata kasih kertasnya. Oke. Ini Mas Izu. Terus Yuk, kayak atene ngawur. Sabrina Alvari. Emang bapak lah. Iya, mati dari HP ku kepala. Fahri Nadia. Yang keras. Pinter banget. Pokoknya cuma mau nih ya. Bapak itu. Ayo bareng kakak bareng ayo bareng. Ayo Wahid, Isnan, Salasa, ayo bareng. Bawa. Bila ilmi wal amal tanah najah. Cakep. Artinya dengan ilmu dan amal kamu akan meraih kesuksesan. Nah, tahu maksudnya apa sih? Ada yang tahu maksudnya apa dari kata-kata itu? Ada yang tahu? Oke, nah ini tuh maksudnya kalau kita mendapatkan ilmu itu harus diamalkan agar bisa bermanfaat. Kayak kita tadi udah belajar fi'il amal, kan udah ilmunya udah, tinggal praktiknya aja, amalnya ada. Ya caranya gimana? Caranya kemarin sama Ustaz Daluria aku udah dikasih tugas ini kan Al-Quran
itu kan fi'il amar mencari jawaban yang 15. Nah, untuk tugas besok dikumpulkan pertemuan besok itu yang kalian udah mencari yang fi'il amal itu kalian analisis. Jadi kayak contoh kul huwallahu ahad, kul berarti dia isim apa? Pakai buat isim apa? Dia dhamir apa? Ayo, hah? Nah, Pak Sarti. Kul berarti dhamir anta, kayak gitu ya. Nanti dianalisis. Jadi kul itu dhamir apa? Anta. Terus apa kan banyak. Nah itu yang tugasnya itu yang kemarin 15 itu dianalisis kayak gitu ya. Jadi kul sama dengan dhamir anta kayak gitu. Oke. Jadi tugas pertemuan besok dikumpulkan pertemuan besok. Pertemuan yang depan minggu depan itu dikumpulkan ya. Jadi yang tugas bahasa Arab yang disuruh 15 itu nanti dianalisis. Jadi itu fi'il amarnya itu masuk di apa? Dhamir apa? Jadi yang kemarin sudah nulis 15 sepangku itu sekarang di analisis domirnya apa? Ya. Syukur kasihan ala istimamikum fa'atubul afwal wajad Mari. ini al-fuqah. Dia apa sih? Dari ayana naktati Mulu. bikin Bikin itu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La takhafu al-khata' fal khata'u juz'un minat ta'al. Mencari permasalahan. Asal. Juzum minat sana. Ayo, la takhafu al-khata' fal khata'u juz'un minat ta'al. Jangan takut salah karena salah itu bagian dari pembelajaran. Salah benar itu bisa diperbaiki, tapi keberanian itu harus diapresiasi. Jadi yang tadi maju, Mbak siapa? Aku lagi. Mbak.